Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seldania Nanda Azara dengan NIM 12 dengan dosen pengampu Bapak Hemas Muhammad Gemilang. Baiklah, di sini saya akan menjawab tugas ujian akhir saya. Yang pertama, sistem kekerabatan. Baiklah, sistem kekerabatan yang pertama yaitu dari sistem kekerabatan Batak. Nah, di sini Batak memiliki sistem patrilineal, yaitu anak menghubungkan diri dengan ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki, di mana dalam patrilineal ini keturunan dari bapak dinilai mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan mendapatkan hak-hak yang lebih banyak. Yang kedua, Minang memiliki sistem patrilineal, yaitu anak menghubungkan diri dengan ibunya dan juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu secara uliterenial. Baiklah, yang ketiga, Jawa Melayu patrilineal. Sistem Jawa Melayu ini mencakup sistem parental. Anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya dan juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah dan ibu secara bilateral. Baiklah, sistem kewarisan. Sistem kewarisan dalam adat Minang tidak menyangkut asas bilateral, tetapi kewarisan yang mengenal ahli waris hanya dari keturunan ibu atau keturunan perempuan saja. Hal ini karena Minang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu keturunan yang diambil dari garis ibu. Dalam adat Batak, khususnya adat Batak Toba, adalah sistem patrilineal, yakni sistem keturunan berdasarkan garis keturunan laki-laki atau bapak. Konsekuensi dari sistem patrilineal dalam pewarisan adalah anak perempuan bukan sebagian dari ahli waris dalam keluarga. Dalam adat Jawa Melayu sama menggunakan kewarisan, di mana para ahli waris mendapat bagian masing-masing, dan pada suku Melayu pembagian warisan setelah ahli waris meninggal. Penyelesaian masalah Minang diselesaikan dengan musyawarah adat bersama kerapatan adat dengan nini mama. Sedangkan Batak diselesaikan melalui musyawarah adat di dalihan Natolu atau dikenal dengan tungku berkaki bersama ketua adat dan pihak yang bersengketa. Sedangkan Jawa diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat bersama ketua adat. Sedangkan Melayu diselesaikan dengan musyawarah mufakat bersama pemangku adat, suatu lembaga dan adat Melayu. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2, yakni sistem perkawinan. Baiklah, yang pertama, sistem perkawinan Melayu. Yang pertama, merisi, di mana pihak laki-laki mendatangi orang terdekat, misal keluarga terdekat dari calon perempuan, untuk mengetahui bagaimana watak atau mengetahui lebih jelas tentang sifat sang calon perempuan. Yang kedua, meminang. Setelah ada kata sepakat, maka akan dilakukan upacara meminang. Orang tua akan datang ke rumah calon wanita. Yang ketiga, mengantar tanda, yaitu dilakukan di hari ke-5 atau ke-4 dari peminangan pihak laki-laki. Yang keempat, mengantar belanja, berarti belanja perlengkapan pernikahan seperti pakaian, sejumlah uang, dan benda-benda yang dibeli. Yang kelima, menjemput dilakukan untuk melaksanakan kegiatan dalam majelis nikah kawin. Yang keenam, menggantung, berupa kegiatan membersihkan dan lain-lain. Yang ketujuh, limau manis, limau tawar. Setelah mencukur, seorang ibu atau yang bisa disebut mak andam mengelilingi calon pengantin perempuan sebanyak 3 kali dengan membawa buah kelapa yang dibentuk seperti puncak gunung dan dililit benang 5 warna. Yang kedelapan, berinai, tujuan menolak bala dan melindungi pengantin dari mara bahaya. Yang kesembilan, berandam, kegiatan pencukuran bulu roma dengan tujuan membersihkan calon pengantin dari kotoran dunia sehingga hatinya menjadi suci. Yang ke-10, akad, prosesi ijab kabul. Yang ke-11, tepung tawar sebagai petunjuk rasa syukur yang dilakukan dengan menepuk bedak dan mencekikkan air mawar pada punggung tangan sang pengantin. Yang kedua, Batak. Yang pertama, mangaringit.
Tahapan persiapan pernikahan meliputi memilih gadis yang akan dijadikan istri yang sesuai kriteria. Yang kedua, mengelola tanda, memberi tanda apabila telah menemukan calon istri dan kemudian saling memberikan tanda. Yang ketiga, maruship. Pihak laki-laki melamar perempuan yang akan menjadi bagian keluarga mereka dan dihadiri oleh keluarga terdekat saja. Yang keempat, marhata sinamot. Membicarakan beberapa jumlah sinamot dari pihak pria tentang hewan apa yang akan disembelih, berapa banyak undangan yang disebarkan, dan lain-lain. Nomor 5, pundun salut. Pihak kerabat pria akan mengatur ternak yang sudah disembelih untuk diterima pihak istri. Martupol disebut juga acara pertunangan, membahas prosesi adat di hari H lebih rinci. Yang kedelapan, pemberkatan pernikahan dilaksanakan di gereja oleh pendeta. Yang kesembilan, pesta adat, disampaikan doa-doa untuk kedua pengantin dan dilanjutkan pemberian ulos. Yang kesepuluh, dialog jual. Dialog jual. Jika pesta pernikahan di rumah pengantin wanita, maka dilaksanakan acara membawa pengantin wanita ke tempat pengantin pria. Yang ke-11, ditaruh jual. Jika pernikahan dilaksanakan di rumah pria, maka pengantin wanita dibolehkan pulang ke tempat orang tua. Yang ke-12, pula une, dimasukkan sebagai langkah untuk kedua belah pihak bebas saling mengunjungi setelah beberapa hari berselang setelah upacara pernikahan. Yang ke-13, manje, setelah pernikahan maka kedua pengantin akan dipisahkan rumah dan mata pencarian dari orang tua. Yang ke-14, mingkir tangga, setelah melaksanakan pernikahan maka kedua orang tua mengunjungi rumah dan makan bersama. Yang ketiga, Jawa. Yang pertama, pasang tarup, berisi harapan kepada pasangan yang akan segera menikah, diharapkan memperoleh keturunan yang sehat, baik, berkecukupan, dan selalu bahagia. Tarup dipasang di pagar atau pintu masuk. Yang kedua, sungkeman, bukti penghormatan calon pengantin kepada orang tua. Yang ketiga, siraman dilakukan kedua orang tua dan kerabat dekat. Biasanya ada 7 orang yang melakukan berurutan meminta keberkahan. Yang keempat, midodareni, dilakukan calon mempelai wanita, diharuskan berdiam diri di dalam kamar dan dirias dengan sederhana. Yang kelima, seserahan. Di malam midodareni, di malam yang sama calon pria akan membawa seserahan ke rumah calon wanita. Yang keenam, balang gantal, dilakukan setelah ijab kabul, yaitu dengan melempar daun sirih yang diisi dengan pisang dan lain-lain untuk melambangkan kedua pengantin melempar kasih sayang. Yang ketujuh, ninda endong, yaitu proses injak telur yang berarti pengharapan untuk pengantin untuk mendapat keturunan dan tanda kesetiaan. Yang kedelapan, sindur, dilakukan setelah proses injak telur, di mana kain sindur dibentang kepada pengantin oleh ibu dan bersama-sama dituntun sang ayah menuju pelaminan yang bertujuan agar siap menghadapi kesuksesan dalam hidup. Nomor 9, kacar kucur, prosesi yang dilakukan mempelai pria dengan mencukur biji-bijian atau uang receh yang disimbolkan sebagai penghasilan. Yang ke-10, dulangan atau suap-suapan, memiliki arti diharapkan selalu rukun dan perhatian. Ke-11, bubak kawah, biasanya dilakukan saat orang tua pertama kali menerima menantu. Baiklah, yang keempat dari adat Minang. Yang pertama, marese. Tahapan marese pertama, di mana pihak perempuan mendatangi pihak laki-laki. Yang kedua, maminang atau batimbang tando, dilakukan pihak perempuan untuk dilanjutkan simbol mengikat perjanjian. Yang ketiga, mahata sirih, perwakilan pihak perempuan datang meminta izin kepada anggota keluarga yang sudah menikah dan sesepuh yang dihormati. Yang keempat,
babako babaki dilakukan beberapa hari sebelum menikah dengan tujuan meminta kasih sayang. Yang kelima, malam bainai dilakukan malam sebelum menikah sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu para sesepuh mempelai perempuan. Yang keenam, menjapoi marapui, calon pengantin pria dijemput ke rumah calon perempuan untuk melakukan akad. Yang ketujuh, penyambutan anak daro, menyambut kedatangan calon mempelai laki-laki. Yang kedelapan, akad nikah dilakukan dengan syariat Islam. Yang kesembilan, bersanding di pelaminan. Setelah akad nikah, maka pengantin akan bersanding di rumah anak daro. Yang kesepuluh, memulangkan tanda. Setelah akad nikah, mengembalikan tanda sebagai ikatan janji. Yang kesebelas, melewakan gala marapuai, mengumumkan gelar pengantin laki-laki sebagai gelar pendewasaan. Yang ke-12, balatung kaniang dilakukan dengan saling menyentuh kening dan dipimpin oleh sesepuh. Yang ke-13, marui nasi kuning, melambangkan hubungan suami istri yang harus saling melengkapi. Baiklah, cukup sekian jawaban dari soal nomor 3. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 3. Artikel jurnal yang menjelaskan tentang keberfungsian lembaga adat di masyarakat adat Melayu dan Batak. Baiklah, saya di sini menemukan jurnal Pendidikan Sejarah volume 11 nomor 1 tahun 2021. Pernikahan dengan judul Pernikahan Masyarakat Batak Toba di Kota Kediri pada tahun 1990 sampai tahun 2000. Dengan penulis Ruth Oktaviani Napitopulu, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Di jurnal ini menjelaskan bahwa upacara pernikahan pada masyarakat Batak dianggap hal yang sakral. Tidak dapat dilakukan dengan suka-suka melainkan dengan aturan dan membutuhkan waktu. Prosesi pernikahan Batak memiliki rangkaian dan tahapan masing-masing. Tahapan itu berupa tahapan sebelum dan sesudah lamaran pernikahan. Setiap tahapan merupakan rangkaian adat dan tradisi yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Baiklah, sedangkan jurnal yang kedua di sini dari jurnal Antropologi Sumatera volume 16 nomor 1 edisi 2018 dengan judul Perubahan Adat Perkawinan pada Masyarakat Melayu di lingkungan Pasiran, Kecamatan Perbaungan, Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kabupaten Serdang Bedagai, tahun 1980 sampai 2018. Dengan penulis Sela Zevina Suci, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Baiklah, di jurnal ini menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi antara tahapan perkawinan masyarakat Melayu dahulu, tahap perkawinan masyarakat dahulu dan pemilihan jodoh yang disebut merisik tidak lepas dari peran-peran orang tua. Namun pada saat ini orang tua tidak berperan banyak untuk memutuskan jodoh. Perubahan itu dirubah dengan faktor dari modernisasi, pergaulan bebas, dan budaya generasi dalam masyarakat, teknologi, dan lain-lain. Baiklah, cukup sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.